Akhirnya lega setelah Dokter Tirta mengungkap semuanya. Ternyata Dokter Lois tidak terdaftar di ID dan juga izin prakteknya atau STR-nya sudah tidak aktif semenjak tahun 2017 yang lalu. Dan juga Dokter Lois menurut Dokter Tirta tidak pernah menjadi relawan atau bahkan merawat pasien yang terkena pandemi ini. Apakah Anda masih percaya? Kalau saya sih terus terang lebih percaya dengan Dokter Tirta. Dokter Tirta sebagai relawan dan juga selalu mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Dan Dokter Tirta juga sudah pernah terinfeksi. Maka saya lebih percaya Dokter Tirta. Dan jawaban Dokter Tirta ketika menjawab pertanyaan selalu ilmiah. Kalau Dokter Lois menurut saya sih, yang videonya viral disebarkan oleh termasuk oleh teman-teman saya, menurut saya kurang ilmiah. Masa sih menyebut virus ini konspirasi? Ya menurut saya sih malah cenderung kayak dukun paranormal. Ternyata Dokter Tirta malah mengungkapkan jika Dokter Lois tidak terdaftar di ID, tidak pernah menjadi relawan atau merawat pasien tersebut. Dan juga izin STR-nya juga sudah tidak aktif pada tahun 2017 yang lalu. Apakah Anda masih percaya? Tetapi anehnya banyak loh yang percaya, karena dia kemungkinan sih ada embel-embelnya dokter. Makanya Dokter Tirta sebagai relawan sangat keberatan dengan pernyataan dari Dokter Lois. Bahkan saat dihubungi oleh tim dari Hotman Paris Show, Dokter Tirta juga nampaknya emosi dan ngamuk-ngamuk kepada Dokter Lois. Jika Anda belum mempunyai videonya, Anda bisa nonton Hotman Paris Show. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dokter Tirta ungkap fakta sebenarnya. Dokter Lois ternyata tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia. Belum lama ini publik dikejutkan dengan pengakuan dari seorang dokter yang mengaku tak percaya dengan pandemi ini. Dokter tersebut adalah Dokter Lois. Ia bahkan menyebarkan konspirasi mengenai pandemi ini, di mana Dokter Lois berpendapat pandemi bukan virus dan tidak bisa menyebar. Sontak saja, pernyataan kontroversialnya tersebut memicu amarah sebagian tenaga kesehatan, terutama Dokter Tirta. Dokter Tirta lantas mengungkapkan sosok sesungguhnya dari Dokter Lois. Ya, memang benar, Ibu Lois ini telah mengontak saya dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal, ujar Dokter Tirta. Dokter Tirta lantas melakukan konfirmasi mengenai Dokter Lois kepada Ketua ID dan Ketua MKEK. Dari informasi keduanya, ternyata Dokter Lois tidak terdaftar sebagai anggota ID. Ibu Lois ini mengaku sebagai dokter setelah dikonfirmasi di Ketua ID Pusat, Dokter Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, yaitu Dokter Kofisah. Beliau mengatakan bahwa Dokter Lois tidak terdaftar di anggota ID, jelasnya. Pasalnya, semua dokter harus terikat dan mendaftarkan diri dalam organisasi profesi yaitu ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dan mendaftarkan diri dalam organisasi profesi ID, ungkapnya. Bahkan, fakta lain juga terungkap bahwa Dokter Lois status dokternya dipertanyakan dan STR beliau tidak aktif sejak 2017. Status dokternya dipertanyakan. STR beliau tidak aktif sejak 2017, jelas Dokter Tirta. Tak hanya itu, Dokter Tirta menyebut bahwa Dokter Lois tak pernah menangani pasien penderita pandemi ini secara relawan maupun praktek. Diketahui Dokter Lois yang dikenal lewat kehadirannya dalam acara yang dipandu pengacara Hotman Paris, lantaran ketidakpercayaannya terhadap pandemi ini kembali menunjukkan rasa tidak percayanya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan pada Jumat 9 Juli 2021 tersebut, Dokter Lois menyebut bahwa kematian ribuan pasien ini atau korban pandemi ini justru lebih banyak disebabkan oleh keracunan obat.
sambil melampirkan tanggapan layar berita tentang 2.300 jenazah pasien dimakamkan di TPU Pedurenan, Bekasi. Dr. Lois menyebut bahwa pandemi itu adalah fitnahan sebagai penyebab kematian mereka. Dia juga meminta pihak-pihak yang mengetahui kebenaran penyebab kematian pasien corona yang diklaim karena keracunan obat itu untuk buka suara. Mengapa tidak juga sadar bahwa kematian ini akibat keracunan obat? Masih fitnah-fitnah bahwa pelakunya ini adalah virus? Yang tahu kebenaran bersuaralah. Kicaunya dikutip dari pikiranrakyat.com dari akun Twitter LSOWN Sabtu 10 Juli 2021. Kicauan tersebut pun mendapatkan beragam respon dari sejumlah tenaga kesehatan. Salah satunya Dr. Tirta Mandiri Hudi yang ikut menjadi relawan penanganan pandemi ini membalas kicauan Dr. Lois terkait konspirasi pandemi. Dokter yang dikenal kerap menyampaikan berbagai informasi dan melakukan sosialisasi tentang pandemi ini kepada masyarakat, mempertanyakan pendidikan Dr. Lois. Bu, kuliah farmakologinya lulus kan? Kalau nggak lulus ya sudah, kicau Dr. Tirta Sabtu 10 Juli 2021 seperti dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter Tirta Hudi. Dia pun menyinggung terkait pandemi ini yang difitnah, yang berarti virus penyebab pandemi ini juga bisa merasa keberatan. Virus difitnah, berarti virus bisa keberatan. Nanti saya tunggu keberatan virus, kicau Dr. Tirta. Terakhir, dia menyarankan Dr. Lois untuk kembali mempelajari ilmu kedokteran agar tidak memberikan pernyataan seperti itu lagi. Dokter kontroversial Lois Owen mengaku akan menolak jika mendapat panggilan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Menurutnya, permintaan untuk memberi keterangan mengenai pernyataannya tentang penyebab kematian pasien pandemi ini adalah karena interaksi obat hanyalah pemanggilan belaka. Cuma panggilan, saya akan tolak karena ilmu saya mahal, ujar Lois kepada Republika. Lois menyebut penolakan itu merupakan bentuk perjuangannya. Ia mengungkapkan pemikirannya selalu ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia hingga Kemenkes. Saya sudah berjuang sangat keras di dunia nyata untuk membantu ID dan Kemenkes, tapi ditolak karena mereka sudah punya protokol sendiri dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jelas dia. Dewan Ketahanan Nasional dan Badan Intelijen Negara, menurut Lois, juga sudah mendengar pandangannya soal pandemi ini. Ia mengklaim telah bersurat kepada dua lembaga negara itu pada Mei lalu. Bahkan, menurut Lois, Dewan Ketahanan Nasional serta Sekretaris Utama Bin Komjen Bambang Sunarwibowo juga membantu dirinya untuk menyurati Kemenkes. Dokter yang menggeluti anti-aging itu menyatakan berencana untuk terus membela pemikirannya soal pandemi ini dan konspirasi di baliknya. Hampir semua personal yang saya hubungi paham kondisi pandemi ini, tapi ada kesulitan menjelaskan kepada yang lain, katanya. Membuat akun Twitter sejak Desember 2020, Lois kerap membagikan pernyataan kontroversial mengenai pandemi ini. Ia menuding bahwa orang yang positif meninggal akibat interaksi obat, bukan karena infeksi SARS. Dalam pernyataannya di media sosial, Lois menyebut bahwa dirinya tidak mempercayai pandemi ini. Bahkan dalam pengakuannya di acara TV swasta, dia juga tidak pernah mengenakan masker. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PDID), Dr. Adip Kumaydi mengonfirmasikan bahwa Lois akan dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Di samping itu, ia mengungkapkan surat tanda registrasi STR Dr. Lois sudah tidak aktif. Saya sudah cek, STR tidak aktif dari 2017, ungkap Dr. Adip. Surat tanda registrasi merupakan syarat melakukan pelayanan dan praktek kedokteran. Dengan ketiadaan surat tersebut, berarti Lois yang alumnus Fakultas Universitas Kristen Indonesia itu tidak bisa melakukan pelayanan. Keanggotaan ID juga tidak aktif, katanya kepada republika.co.id pada Sabtu 10 Juli.